Halo, Assalamualaikum Kak. Halo, Waalaikumsalam Mas Arsif. Wah, mohon maaf banget nih Kak atas kesalahan Iya, saya dalam menggunakan waktu. komunikasi. Jadi saya juga pas Mas Arsif apa namanya kirim poster tuh ya, saya nggak ngeh tuh terkait dengan tanggalnya. Dalam bayangan saya masih sama hari Minggu, tapi nggak apa-apa, it's okay. Alhamdulillah bisa hadir sih walaupun terlambat ya dari jadwal yang seharusnya. Eh, Ini sih Kak, mungkin saya agak keliru untuk ini mengubah tanggal karena kan jujur saja sih sebenarnya saya berusaha untuk menghubungi beberapa orang juga sih untuk cari teman ngobrol mengenai kuliah di luar negeri. Nah, terkadang ada beberapa Hmm. teman juga yang mengubah jadwal dan lain sebagainya dan terkadang saya lupa Oh, untuk iya. ganti-ganti. Jadi akhirnya terkadang tertukar-tertukar. Nah, jadi saya minta maaf ini Kak. Nggak Nah, apa-apa. jadi teman-teman Hmm. yang di depan kita ini namanya Kak Rati Arum Listian Dini. Beliau sekarang kuliah S3 di University of New South Wales di Australia Ya. dan beliau sekarang juga sebagai seorang dosen di Universitas Yasri, dosen psikologi. Dan ternyata nggak sengaja kemarin Kak, saya ngobrol dengan Kak Aswar yang kuliah di Hmm. Mesir. Saya minta Hmm. beberapa rekomendasi. Ada nggak sih teman yang bisa diajak live IG tentang Timur Tengah gitu? Hmm. Dan masalah kuliah di sana, ternyata singkat cerita saya dikasih juga beberapa kontak dan Hmm. ternyata nama kakak ada di sana. Makanya saya tanya, Iya. loh ini yang sekolah di Australia ya? Bilang, oh iya ini. Dia bilang kenal kamu. Bilang Hmm. enggak juga sih, cuman ada janjian aja buat live streaming bareng. Nah, ternyata saya juga baru dapat info kalau kakak ini bagian dari RPI juga ya. RPI Iya. khususnya eh, bidang konseling. Iya, Alhamdulillah, betul, ternyata memang betul. Kak Mm-mm. Yanuardi itu punya relasi yang cukup luas lah. Betul, betul, betul. Iya, Masian ya. Iya, aku juga kalau di RPI itu juga awalnya di jaringannya Mas Yanwardi juga gitu ya. Jadi terus juga kenal jadi sama banyak orang. Luar biasa memang beliau. Oh ya Kak, mungkin sebelum kita tanya-tanya nih mengenai kuliah dan lain sebagainya, Mm-mm. boleh mungkin Kakak sedikit untuk menggambarkan Ya. aktivitasnya sekarang apa saja nih sekali selain yang saya ceritakan tadi. Silakan Kak. Ya, baik, makasih Mas Arsip udah diundang untuk ngobrol-ngobrol aja di sini santai ya kita sharing-sharing aja terkait dengan pengalaman saya berkuliah di Australia juga gitu. Mungkin bagaimana pengalaman saya mencari beasiswa dan sebagainya mungkin nanti ya. Nah, aktivitas saya sehari-hari sekarang betul tadi udah disampaikan. Jadi sebenarnya full time-nya itu adalah sebagai mahasiswa S3 gitu. Nah, lalu apa sih Mas kalau di sini tuh mahasiswa S3 tuh ngapain dan sebagainya. Nah, jadi kalau di Australia ini sistem buat mahasiswa doktoralnya itu sebetulnya sebagian besar itu adalah mostly research. Artinya adalah kita melakukan sebuah penelitian ya dan kita perlu menemukan apa namanya ya temuan-temuan barulah dari hasil penelitian kita itu gitu. Jadi sekarang saya bekerja sebagai full-time PhD student di UNSW Sydney di School of Psychology, jadi di bidang psikologi, kajian keilmuan saya gitu. Dan mungkin sehari-hari sebetulnya di sela-sela waktu luang, saya aktif juga untuk membantu apa namanya ya, mungkin mengkampanyekan terkait dengan isu-isu mengenai psikologi, kesehatan mental gitu ya, atau misalnya mengenai studi pendidikan tinggi dan sebagainya gitu di komunitas-komunitas juga gitu. Jadi ada beberapa aktivitas keorganisasian juga dan termasuk juga adalah yang utama sebetulnya adalah tanggung jawab saya juga sebagai seorang istri dan juga ibu ya gitu karena di sini saya juga tinggal bersama dengan keluarga saya bersama dengan suami dan juga anak saya mungkin kurang lebih itu sih untuk saat ini. Ya menarik sih sebenarnya Kak ketika kita berbicara kesehatan mental ya. Apalagi dengan sekarang yang serba ketidakpastian. Mungkin bahasanya VUCA ya. VUCA benar-benar segala sesuatu itu berubah dengan tidak cepat. Ya, Berubah dengan cepat maksudnya. Sehingga ketika kita tidak mampu beradaptasi ya kita selesai. Kita betul betul. tertinggal atau mungkin kita depresi, stres Ya, dan lain ya, sebagainya. ya. Ya gitu-gitu sih. Oh iya Kak,
Mungkin yang saya mau tanyakan pertama kali nih, apa yang menjadi motivasinya kakak nih untuk sampai bisa kuliah di luar negeri sana gitu? Iya, sebetulnya ada banyak alasan ya yang mungkin mendasari seseorang itu untuk pengen kuliah di luar negeri ya. Tapi kalau buat saya, sebetulnya sejak awal saya apa namanya punya keinginan untuk sekolah di luar negeri itu sebetulnya sejak saya S1 mungkin ya. Jadi saya S1, terus waktu itu saya sudah mau menjelang akhir masa studi S1 itu sempat udah punya sebuah apa ya, sebuah impian gitu bahwa nanti pengen suatu hari bisa sekolah ke luar negeri gitu. Karena waktu itu tujuan utamanya lebih kepada memang membuka cakrawala baru, cari experience dan pengalaman-pengalaman yang baru, lalu apa namanya ya, berguru juga pada guru-guru terbaik yang ada di dunia lah, intinya sih seperti itu. Nah, tapi memang akhirnya ketika saya selesai S1, saya belum dapat kesempatan buat kuliah ke luar negeri karena akhirnya saya memilih memutuskan untuk melanjutkan studi saya di program Magister Profesi Psikologi di Indonesia, di kampus dalam negeri. Karena memang waktu itu tujuan karir saya adalah untuk menjadi seorang psikolog dan jalur karir yang sebetulnya paling apa namanya ya, paling normal atau mungkin bukan paling normal ya, paling cepat gitu ya dan paling mudah untuk bisa diterima ya di kalangan profesi psikolog di Indonesia itu adalah ketika kita mengambil program profesi psikologinya juga di Indonesia gitu. Karena kalau misalnya saya sekolah ke luar negeri untuk mengambil profesi, ketika kembali ke Indonesia maka itu harus ada beberapa penyesuaian lah terkait dengan penyetaraan ijazah dan sebagainya, termasuk juga keahlian dan sebagainya gitu. Sehingga saya akhirnya memutuskan untuk mengambil S2-nya di Indonesia aja gitu. Nah, lalu setelah S2, akhirnya saya dapat kesempatan untuk kerja kurang lebih sekitar 2 tahun sebagai praktisi psikolog di sebuah klinik. Lalu setelah itu saya melanjutkan karir saya sebagai seorang akademisi di tahun 2013. Di situ saya mulai masuk menjadi dosen di Universitas Yarsi Jakarta. Nah, ternyata memang ada kebijakan untuk saat ini itu bahwa para dosen itu, terutama yang muda-muda itu harus di-encourage untuk bisa sampai kuliah S3 gitu ya. Dan terus termasuk juga ada banyak sekali kesempatan buat sekolah S3 ke luar negeri gitu. Jadi akhirnya ketika saya menjadi dosen dan sudah tiba gilirannya, saya memutuskan buat mengambil kesempatan itu sih untuk bisa studi lanjut ke luar negeri dengan alasan yang sama sebetulnya tadi. Pertama adalah cari experience tentang pengalaman baru gitu ya, tentang studi di negara orang yang mungkin akan berbeda dengan pengalaman di dalam negeri. Dan yang kedua adalah ingin belajar di tempat yang terbaik ya terkait dengan bidang studi yang memang sedang saya tekuni. Mungkin itu ya. Menarik sih Kak, Ya, ketika berbicara tentang experience ya. ya. Karena ya memang benar sih, kita harus belajar dari guru-guru yang terbaik. Betul, betul, Karena dengan betul. begitu kita benar-benar mendapatkan insight yang kita Yes. tidak mengulang menginjak lubang yang sama lagi lah gitu. Ya, ya. Dengan belajar kepada orang-orang terbaik. Mhm, mhm. Sebenarnya sih kita secara pribadi, saya secara pribadi dan teman-teman inspirasi Mhm. malam Ya, biasa ngobrol juga sih masalah psikologi. Cuman memang kita banyak sharing dengan Pak Bagus Riono, mungkin Bapak oh iya, Ibu tahu kenal, kenal. ya di UGM kan Ya. beliau kita juga Mhm. banyak. Cuman yang banyak kita obrolin ke beliau itu eh, lebih kepada struktur peradaban. Dia kan sedang di teori S3 yang beliau bangun kan Ya. teori anchor itu dia banyak bercerita tentang itu dan Mhm. itu yang kita sedikit Iya, iya. sering ngobrolin gitu sama beliau. Iya, heeh. Ya. Nah, kalau ini Kak, kira-kira selama Kakak sudah berapa lama di sana kalau boleh tahu di Australianya? Jadi sekarang saya sudah memasuki tahun ketiga ya. Jadi saya datang itu di tahun 2019. Jadi sebelum COVID tuh waktu itu. Jadi September 2019. Jadi kurang lebih sekarang udah sekitar 2,5 tahun gitu. Tengah tahun berarti itu sudah menyusun disertasi ya atau Iya. bagaimana sih itu Kak? Iya, jadi kalau di sini adalah mungkin tergantung dengan kampusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kampus saya sendiri di UNSW itu ya syarat untuk lulus sebetulnya adalah menyelesaikan disertasi itu gitu. Dan disertasi itu diselesaikan dalam jangka waktu maksimal itu dalam jangka waktu 4 tahun diberikan waktunya ya gitu. Jadi sekarang saya udah masuk tahun ke 3, alhamdulillah sebetulnya tahapan-tahapan studi awal itu udah selesai. Nah, sekarang nanti planning
kayaknya akan ada tahapan studi yang terakhir nih pertengahan tahun ini. Semoga lancar semuanya sehingga nanti prosesnya bisa lulus tepat waktu juga. Gitu. Terus Kak, untuk persiapan kuliah di sananya apa-apa Hmm. saja yang perlu Kakak lakukan? Iya, persiapan kuliah. Nah, jadi gini, eh sebetulnya untuk kesempatan kuliah di luar negeri itu mungkin tergantung juga terkait dengan kita mau masuk dengan jalur apa. Karena ada teman-teman yang masuk dengan jalur beasiswa gitu ya, dan ada mereka yang masuknya mungkin dengan jalur biaya pribadi. Dan itu dua-duanya dimungkinkan gitu, dan bisa jadi akan ada sedikit banyak yang berbeda antara pilihan antara ngambil jalur dengan biaya pribadi maupun dengan beasiswa. Kebetulan kalau saya kan jalurnya itu adalah dengan beasiswa ya, sehingga hal-hal yang perlu dipenuhi yang jelas adalah selain prasyarat untuk masuk ke perguruan tingginya gitu ya, juga adalah prasyarat terkait dengan beasiswanya gitu. Jadi nanti sebetulnya kalau buat apa namanya perguruan tinggi itu sendiri syaratnya itu biasa terkait dengan bahasa. Jadi kalau kayak di Australia itu kita punya yang namanya skor IELTS ya. Jadi kalau IELTS itu mengindikasikan seberapa apa namanya mampu lah kita untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam konteks akademik gitu. Kampus-kampus rata-rata menyarankan nilai IELTS itu kalau buat level S2 atau S3 itu minimal sekitar 6,5 gitu. Nah, jadi itu adalah persiapan pertama yang mungkin memang harus betul-betul disiapkan dengan baik ya. Karena kebanyakan kampus hanya bisa mau menerima untuk student-student yang memang udah siap terkait dengan bahasanya. Lalu yang kedua jelas adalah persiapan yang sifatnya administratif. Jadi misalnya kayak mungkin ijazah, portofolio gitu ya, surat rekomendasi dari orang-orang yang bisa memberikan referensi terkait dengan kemampuan kita gitu ya, termasuk juga adalah mungkin syarat-syarat lain terkait dengan standar nilai dan sebagainya itu harus disiapkan juga. Dan yang paling utama sebetulnya ya mungkin adalah persiapan mental ya gitu. Karena memang sekolah luar negeri itu kan bukan menjadi sebuah hal yang apa namanya ya akan menjadi sebuah hal yang mudah gitu karena nanti kita di sini akan menghadapi berbagai macam perbedaan budaya lalu juga mungkin kita akan menemui beberapa tantangan kehidupan yang berbeda gitu ya dibandingkan dengan yang ada di Indonesia gitu sehingga mau tidak mau kita sangat perlu untuk menyiapkan diri juga secara mental gitu. Dan mungkin kalau kita menggunakan biaya pribadi ya jelas adalah persiapan keuangan gitu. Kalau saya sendiri sebetulnya karena dengan beasiswa sebagian besar biaya keberangkatan saya sudah ditanggung oleh LPDP ya sebagai pemberi beasiswa saya gitu. Tapi ada bagian komponen yang tidak tercover oleh LPDP misalnya seperti saya harus membawa keluarga saya. Nah, itu uang asuransi keluarga itu tidak tercover sebetulnya dari beasiswa di LPDP karena LPDP hanya membayarkan asuransi pribadi buat saya gitu. Nah, itu harus mulai dipikirkan juga, harus mulai ditabung juga gitu. Jadi satu-satu gitu ya, tapi sebetulnya ya cukup banyak juga dan memang harus matang sih untuk bisa akhirnya betul-betul berangkat dan lancar untuk bisa studi di sini. Gitu, Mas Arsif. Menarik, menarik. Karena langsung bawa keluarga ya, jadi nggak bisa Iya, jauh dari keluarga. iya. Memang berat tanggung jawab jadi seorang ibu ya Kak, sekaligus seorang akademisi. Iya, sebetulnya kalau saya kemarin itu kondisinya suami sama anak saya itu nyusul gitu. Jadi saya berangkat duluan di bulan September 2019, lalu saya kasih jeda kurang lebih mungkin sekitar 3 tahun, 3 tahun 3 bulan ya, untuk saya mempersiapkan terkait dengan akomodasi di sini, lalu mungkin proses adaptasi saya di sini dan sebagainya gitu. Nah, sehingga mereka akhirnya berhasil menyusul saya itu di bulan Januari 2020 gitu. Jadi memang untuk membawa keluarga pun juga ada persiapannya tersendiri sebetulnya. Kalau nanti ada teman-teman di sini yang mungkin rencana untuk membawa keluarga. Kalau boleh tahu anaknya umur usia berapa Kak? Sekarang anak saya usianya 8 tahun, satu orang laki-laki. Berarti sekolahnya di sana ya? Betul, Atau betul, gimana di itu? sini. Iya, Wih, jadi kalau buat di Australia itu sebetulnya kebijakan untuk sekolah para anak-anak ya, terutama adalah anak-anak dari student yang mungkin apa namanya, yang mungkin bersekolah di Australia itu berbeda-beda. Nah, kalau di New South Wales sendiri di negara bagian tempat saya tinggal, itu aturannya itu adalah kalau buat student yang dia itu adalah research student, jadi seperti saya nih
Misalnya mahasiswa S3 itu kan memang jalurnya adalah sektornya adalah sektor riset ya gitu. Nah, jadi kalau sektornya itu riset, postgraduate research itu nanti anak-anak anak-anak saya, jadi anak-anak dari student yang adalah research student itu akan diberikan keringanan untuk tidak membayar tuition fee. Jadi gratis biaya untuk masuk ke public schoolnya. Hanya ada biaya administrasi aja sih di awal gitu. Tapi kalau untuk per tahunnya udah nggak bayar lagi karena itu sudah dianggap sebagai fasilitas oleh negara gitu. Tapi buat para student yang misalnya dia di sini itu mengambil programnya master ya, master by coursework. Jadi master yang dia lewat jalur perkuliahan tatap muka dan tidak ada risetnya gitu. Nah, itu mereka diharuskan untuk membayar kalau misalnya anak-anaknya tuh pengen sekolah di sini gitu. Jadi memang ada beberapa teman-teman juga yang master lalu membawa keluarganya ke sini, otomatis harus mengeluarkan uang pribadi juga untuk bisa sekolah di sini gitu. Tapi karena saya kebetulan adalah mahasiswa S3, mahasiswa riset, akhirnya saya diberikan keringanan untuk tidak perlu membayar tuition fee buat anak saya sekolah di sini. Gitu. Menarik Kak. Tadi apalagi dicerita soal beradaptasi. Nah, ngomong-ngomong masalah adaptasi nih Kak. Kira-kira bagaimana sih proses adaptasinya Kakak bertemu dengan orang baru, cuaca yang berbeda, lalu mungkin mencari mungkin rasa makanan ya, rasa makanan bahkan mencari makanan halal di Ya, ya, negara ya. orang. Itu gimana kira-kira Kak? Iya, jadi prosesnya sebetulnya mau nggak mau memang apa ya tidak mudah. Tapi kalau misalnya dikatakan sulit sekali juga enggak gitu. Kalau misalnya kita udah siap secara mental, tadi makanya aku bilang bahwa sangat-sangat butuh untuk kita itu bisa siap secara mental kan gitu. Jadi pertama terkait dengan adaptasi mengenai faktor-faktor kultural ya, sosial. Nah, itu mungkin yang salah satu yang paling kentara gitu. Misalnya kalau kayak di sini tuh misalnya kita akan melihat nih orang-orang tua di sini, para lansia itu semuanya mandiri hidupnya. Jadi nggak ada yang kemana-mana harus didampingin sama anaknya gitu. Jadi mereka kalau belanja bawa belanjaan-belanjaan yang berat sekalipun tuh mereka sendiri bawa troli dan sebagainya gitu. Sehingga kadang-kadang kalau kita apa namanya tanpa meminta izin dulu lalu seakan-akan menawarkan bantuan bisa jadi mereka mungkin jadi malah tersinggung gitu. Karena culture mereka itu adalah lansia itu adalah mandiri, nggak perlu bergantung sama anak-anak muda. Misalnya salah satu perbedaan cultural yang juga yang saya lihat ya gitu. Terus yang kedua misalnya untuk terkait dengan sapaan. Nah, di sini tuh kalau misalnya kita menyapa siapapun ya, mau yang lebih muda, mau yang lebih tua, usianya tuh cukup pakai nama gitu. Jadi akhirnya itu juga sedikit banyak awal-awal saya mungkin agak kagok juga karena harus memanggil profesor saya dengan nama gitu. Karena kalau kita di Indonesia kan harus ada sebutan Pak, siapa, Bu, siapa gitu kan. Kalau sama senior Mbak siapa. Nah, kalau di sini nggak ada kayak gitu. Jadi semuanya apa namanya betul-betul culture-nya itu adalah equal lah intinya, lebih setara apapun latar belakang usianya gitu. Nah, itu beberapa perbedaan kultural dan juga mungkin sosial ya yang bisa saya temukan ya. Tapi sedikit banyak kalau misalnya kita bisa melihat apa namanya value terkait dengan perbedaan sosial dan kultural itu harusnya nggak terlalu sulit sih buat beradaptasi. Jadi kita cukup bisa menghargai dan menerima aja terkait dengan hal itu gitu. Termasuk misalnya kayak ada beberapa penggunaan bahasa-bahasa Inggris yang slang ya. Jadi kalau Australia ini senangnya itu mereka nyingkat-nyingkat kata lah intinya sih gitu. Jadi ada beberapa istilah-istilah yang awal-awalnya saya butuh adaptasi untuk mengenali ini tuh apa ya maksudnya gitu. Nah, seperti itu. Itu juga butuh proses adaptasi juga. Lalu mungkin kalau terkait dengan cuaca, ini juga salah satu yang paling terasa sebetulnya. Karena kan kalau Australia kan negara 4 musim ya. Dan walaupun misalnya Australia ini tidak ada salju gitu. Tapi di musim dingin juga tetap dingin gitu. Karena suhunya akan di bawah 10 derajat Celcius. Sedangkan kita di Indonesia biasanya itu di atas 25. Rata-rata kan segitu ya. Mungkin kalau saya malah di Bekasi tinggalnya kebanyakan mungkin 28, 29, 30 yang memang panas suhunya. Sehingga ketika memasuki fase-fase yang mungkin musim yang lebih dingin seperti musim gugur atau musim dingin itu butuh adaptasi juga gitu biar nggak masuk angin gitu. Apalagi di sini kebanyakan adalah kadang-kadang itu cuacanya nggak terlalu dingin tapi anginnya tuh kencang banget dan angin itu dingin.
Nah, itu kita juga harus siap untuk menghadapi perubahan cuaca itu. Nah, oleh karena itu, kesehatan fisik kita juga harus dipastikan tetap prima, dan kita juga mengantisipasi lah kalau kita memang nggak kuat dingin ya memang harus pakai mantel yang layak lah untuk kita gitu. Karena buat orang-orang di sini malah mungkin mereka lebih senang kalau suhunya dingin. Banyak juga yang lebih senang suhunya dingin sehingga kalau kita kadang-kadang nih ya kalau saya lihat di jalanan, misalnya saya udah kedinginan nih pakai mantel, ada banyak orang-orang yang malah mungkin nggak pakai apa namanya jaket, buru-buru pakai jaket, cuma pakai apa namanya lengan pendek atau cuma pakai celana pendek dan mereka fine aja dengan itu karena mereka udah bertahun-tahun kan hidup di sini gitu. Jadi perbedaan cuaca. Lalu yang mungkin paling ngangenin sebenarnya dari Indonesia memang betul adalah makanan ya. Karena kalau di sini kalau kita pengen makanan Indonesia itu sebetulnya memang harus lebih effort untuk mendapatkan rasa-rasa yang memang autentik gitu ya. Dan kalaupun misalnya ada, itu pun juga harganya tuh jelas mahal dibandingkan ketika misalnya kita jajan di Indonesia gitu. Karena kalau di sini tuh kita makan aja satu porsi itu standarnya sekitar $10 ya. Jadi sekitar itu kalau dikonversi ke Indonesia jelas mahal, sekitar 100 ribuan. Tapi sekarang saya udah nggak pernah konversi lagi. Jadi ya udah anggap aja dikeluarin memang ini ada uang buat makan dan memang dikasih jatah sama LPDP juga dengan standar biaya hidup di sini ya udah gitu. Jadi dikeluarin aja. Kalau emang ternyata memang pengen jajan gitu. Sehingga strateginya kalau misalnya kita kangen sama masakan Indonesia, either kita datang ke restoran Indonesia dan kita ngeluarin uang lebih, opsi lain adalah ya kita harus belajar masak gitu. Jadi kalau yang biasanya jajan terus, nggak pernah belajar masak, mau tidak mau di sini belajar untuk masak. Memilih untuk belajar masak karena itu akan lebih hemat juga gitu dan mungkin kita akan bisa mendapatkan rasa yang mungkin lebih cocok di lidah kita gitu dibandingkan ketika misalnya kita datang ke restoran dan sebagainya yang mungkin belum tentu cocok gitu. Mungkin itu sih ya beberapa hal yang saya temukan juga ya berbeda ya antara kehidupan di Indonesia ya dengan di sini. Dan ini yang paling penting juga ini sih, sebetulnya adalah culture kemandirian itu tuh betul-betul kalau di sini jadi kerasa sekali karena segala hal itu kita lakukan sendiri. Kalau misalnya di Indonesia tuh kita ada banyak orang yang mau membantu dalam artian bahwa kita butuh makanan, ada eh, tinggal pesan lewat Gojek apa dan sebagainya dan itu murah biayanya gitu ya. Sedangkan di sini ya kalau kita butuh bantuan apa-apa, misalnya mau pindahan atau kita mau minta diantarin makanan, nah kurir itu harganya juga nggak murah. Terus untuk tukang yang ngangkat-ngangkat barang itu juga tidak murah gitu ya. Jadi segala yang ada hubungannya sama tenaga kerja itu mahal. Termasuk juga adalah kalau kita butuh bantuan buat ngurus rumah tangga itu juga mahal sekali gitu. Sehingga kalau misalnya di Indonesia mungkin dulu saya tergantung dengan kehadiran ART gitu. Nah, di sini mau nggak mau saya harus belajar mandiri mengurus segala sesuatunya sendiri gitu. Karena kalau untuk bayar ART nggak kuat. Karena mereka bayarannya per jam gitu. Berarti enak ya Kak kalau di sana kuliahnya sambil part time atau emang ada atau nggak ada ya part time di sana? Eh, kuliah sambil part-time kerja. Ada, banyak. Iya. Jadi sebetulnya ada banyak juga teman-teman yang akhirnya dengan jadi mereka memutuskan untuk kuliah di sini dengan biaya sendiri. Itu mereka jadinya sekolahnya itu part-time. Nah, kerjanya juga part-time. Jadi separuh-separuh gitu gitu. Jadi konsekuensinya ya paling nanti untuk menyelesaikan studinya jadi juga jadi lebih lama gitu ya. Kalau misalnya dengan biaya sendiri itu harus kerja part-time juga. Tapi ya banyak yang akhirnya juga menghasilkan dolar juga gitu ya dari proses kerja part-time itu karena tadi keuntungannya memang di sini tenaga kerja itu bayarannya memang per jam gitu ya dan setelah itu yang penting adalah kita harus mau untuk kerja apa aja sih ya. Jadi kalau misal ditanya kira-kira Mbak lapangan pekerjaan di situ gimana, sebetulnya sih banyak asalkan mau kerja apa aja gitu karena di sini kita mau statusnya cleaner misalnya atau kita kerjanya di kitchen, nah itu standar gajinya itu hampir sama gitu. Termasuk adalah mereka yang mungkin kerja-kerja yang sifatnya administratif di kantor gitu. Nah, sedangkan kalau buat para student, kebanyakan pekerjaan yang tersedia itu adalah pekerjaan-pekerjaan casual. Jadi kayak di dapur, cuci piring, atau misalnya jadi waiter, jadi waitress, atau misalnya pekerjaan cleaning gitu ya. Dan kalau misalnya kita orangnya mau mengerjakan apa
aja dan kita memang mau untuk meluangkan waktu untuk kita bisa cari pengalaman kerja, sebetulnya ada banyak opsi-opsi untuk bisa bekerja casual di sini gitu. Yang penting nggak gengsi ya Kak. Yes, betul. Nah, kadang-kadang kan kalau di Indonesia mungkin dulu kita terbiasanya menganggap bahwa kalau yang pekerja levelnya buruh gitu ya, kayak ART atau tukang bersih-bersih atau misalnya office boy atau apa namanya cleaning service itu kan seakan-akan levelnya kan memang di bawah dari pekerjaan kantor gitu dan mereka digajinya rendah. Kalau di sini enggak. Kamu mau kerja apa aja, posisinya di mana aja, mau kamu jadi pekerjaannya yang sifatnya misalnya buruh tadi kayak cleaner dan sebagainya sama mau kerja administratif di kantor tuh bayarnya tetap sama standarnya dihitungnya adalah per jam gitu. Nah, kira-kira Kak, ini kan udah hampir 3 tahun nih di sana kurang Ya. lebih. Mm-mm. Kira-kira suka dukanya di sana apa aja sih Kak? Apalagi dengan adanya keluarga, terus harus Iya. riset dan lain Iya. sebagainya. Iya. Suka dukanya ya, sebetulnya lebih banyak sukanya sih alhamdulillah ya. Dukanya tuh paling kadang-kadang kalau kita kangen gitu ya sama masakan Indonesia, kita kangen sama keluarga kita atau misalnya kalau kayak saya nih selama pandemi itu berarti dari 2020 sampai sekarang saya belum pernah pulang kampung lagi ke Indonesia gitu karena apalagi statusnya kan sewaktu itu sempat Australia itu sempat tutup border ya, sehingga kalau kita pulang ke Indonesia belum tentu kita bisa balik lagi masuk ke Australia gitu. Nah, jadi itu berjauhan sama keluarga dan juga makanan-makanan kesukaan kita. Nah, itu paling yang saya rasakan ya gitu. Tapi kalau sukanya sih lebih banyak sih, karena di sini alhamdulillah juga kita bisa menemukan lingkungan yang suportif buat perkembangan diri kita. Terus kita juga banyak ketemu juga sama teman-teman yang senasib sepenanggungan ya sesama student juga gitu ya. Jadi kita berasa kayak punya keluarga baru juga di sini gitu. Jadi itu jadi salah satu faktor-faktor penguat juga sih selain dari proses pembelajaran itu sendiri dan juga fasilitas-fasilitas di kampus yang mungkin memang kita nggak akan dapatkan itu kalau misalnya kita di Indonesia gitu. Menarik, menarik. Nah, jadi kira-kira nih Kak, eh, nanti kan ada niat untuk balik ke Indonesia. Ya. Terus kira-kira apa sih yang mau diterapkan mungkin dari pembelajaran di sana yang menurut Hmm. Kakak menarik nih Hmm. ketika Ya. diuji coba di Indonesia? Apa apa tuh kira-kira Kak? Iya, jadi sebenarnya ada banyak sih hal yang saya amati di sini ya terkait dengan mungkin setidaknya kalau di level pendidikan kira-kira bagaimana mereka apa namanya mengakomodir kebutuhan mahasiswa. Nah, itu salah satu hal yang penting juga ya. Dan ini yang saya juga paling berkesan tuh adalah proses orientasi mahasiswa di sini itu sama sekali nggak ada yang namanya perpeloncoan antara senior dengan junior gitu. Jadi itu adalah salah satu poin yang paling berkesan juga karena ketika student itu masuk ya mau dia levelnya undergrad atau master itu, jadi di fase yang kita sebut sebagai O week atau orientation week itu mahasiswa itu diajak untuk bisa engage dengan komunitas-komunitas, klub dan juga kampusnya itu dengan apa namanya si klub-klub itu kayak buka stall-stall gitu ya, kayak ada stand-standnya gitu, dan setiap standnya itu biasanya punya atraksi masing-masing, terus mereka juga suka kasih barang-barang gratis dan sebagainya gitu. Jadi kita merasa kayak disambut gitu. Nah itu mungkin yang agak membedakan ya dengan sistem di Indonesia kayaknya masih banyak kampus-kampus yang sistem orientasinya itu senior yang mengorientasi junior yang ujung-ujungnya itu akhirnya malah kayak bullying atau perpeloncoan dan sebagainya gitu. Tapi nggak tahu sekarang apakah itu udah mulai berubah apa enggak. Tapi terakhir kali saya mengamati masih ada yang seperti itu gitu ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mungkin bisa kita adaptasi juga ya. Bagaimana pada akhirnya mahasiswa itu perlu untuk merasa diterima gitu ya. Instead of misalnya dia jadi merasa tertekan di awal-awal dan sebagainya gitu. Lalu terkait dengan ini ya mungkin lebih kepada kayak iklim akademik ya sebetulnya ya karena di sini tuh mahasiswa itu kalau misalnya levelnya itu anggaplah ini kalau yang saya amati ya dari teman-teman saya yang mengambil di master itu betul-betul sudah harus mandiri dalam artian dia siap untuk belajar ketika dia akan menghadiri sebuah perkuliahan. Kalau kayak di Indonesia, mahasiswa itu nggak pernah baca textbooknya, datang ke kelas, gelondongan doang, cuman bawa bolpen doang, cuman dengerin dosen doang. Di sini nggak bisa kayak gitu. Karena
kalau misalnya kita mau bisa catch up dengan pelajaran dalam sesi perkuliahan yang itu sifatnya itu mostly itu lebih diskusi ya, itu diskusinya itu adalah diskusi bahan yang udah harus dibaca dulu sebelumnya gitu. Sehingga ketika datang ke kelas itu nggak bisa kita sama sekali nggak pernah baca textbook atau kita sama sekali nggak pernah mengikuti part yang udah diatur sama dosennya bahwa ada syarat-syarat tertentu nih untuk kamu bisa terlibat dengan aktif gitu. Sebetulnya mungkin ada juga yang misalnya males baca, tapi efeknya ya akhirnya ketika di kelas dia nggak bisa diskusi, dia nggak bisa aktif menyampaikan pendapat, dan itu mengurangi poin kreditnya dia juga, poin penilaian dia juga gitu. Jadi itu yang menurut saya mungkin ada sistem pembelajaran di mana akhirnya mahasiswa itu terpush ya untuk mau belajar mandiri gitu. Karena mau nggak mau kalau dia nggak kayak gitu, dia nggak akan bisa dapat nilai yang bagus dan nggak bisa lulus dari mata kuliah itu gitu. Lalu juga misalnya terkait dengan keberadaan fasilitas mengenai kelengkapan bahan-bahan di perpustakaan, lalu juga dukungan-dukungan yang sifatnya akademik kayak apa namanya sesi tutorial, mentoring dan sebagainya, itu ada banyak sekali yang saya rasa masih bisa kita kembangkan sih dan kita terapkan juga di Indonesia. Gitu, Mas Arsip. Menarik Kak tadi ketika bercerita tentang mahasiswa yang modal pulpen doang ya. Karena jujur saja Kak, saya kurang lebih 4 tahun kuliah, hampir 5 tahun, itu Hmm. hampir tidak pernah namanya menulis Kak. Hampir jarang Hmm. banget namanya menulis. Kan kuliah saya teknik informatika Kak, jadi memang Ya, lebih banyak ngoding kan, yes. programming gitu. Hmm. Jadi kebanyakan sebenarnya bawa laptop aja itu. Jadi kalau masalah nulis-nulis terkadang kita tulis di laptop aja gitu. Apalagi mungkin Hmm. kalau sekarang kita berbicara kecanggihan teknologi, mungkin orang udah nggak bawa laptop lagi, bawa tablet mungkin atau Iya, apa gitu. gitu. Jadi Iya, ya. Heeh. memang menarik juga tuh tentang modal diri doang. Jadi kalau di sana mungkin ketika mereka sudah paham besok Ya, kita belajar apa nih. ya. Jadi setidaknya dia bisa mungkin berdialektika dengan dosennya atau Betul, apapun betul, kayak gitu. betul, Jadi itu menarik betul. menurut saya. Nah Mm-mm. Kak, karena kan di sini sebenarnya kan saya wilayahnya ini Wita Kak, Ya, wilayahnya lebih tepatnya Makassar. Jadi di sini nggak lama lagi maghrib nih Kak. ya, nggak Boleh apa-apa. nggak nih Ya, untuk terakhirnya ya. closing statementnya dari Mm. Kakak? Saya persilakan. Oke, jadi kalau buat teman-teman di sini, siapapun yang misalnya nanti tertarik buat kuliah ke luar negeri, ya jangan lupa untuk betul-betul mempersiapkan diri kita dalam banyak hal ya. Dalam hal ini adalah mungkin kematangan mental kita, termasuk juga adalah hal-hal mungkin yang secara administratif kita perlu perhatikan gitu ya. Dan yang paling penting adalah harus membuka diri dengan berbagai macam kesempatan yang terbuka gitu. Jadi artinya adalah jangan sampai kita pengen sekolah ke luar negeri tapi cuma hanya apa ya, cuma mengandalkan modal nekat aja misalnya, atau kita tidak mencari riset dengan baik tentang apa yang harus kita tempuh dan sebagainya gitu ya. Dan bersekolah di luar negeri itu mungkin kalau kayak di Australia itu adalah sebuah pengalaman yang sangat menarik dan akan menjadi sebuah hal yang memperkaya sih sebetulnya terkait dengan kehidupan kita ya, terkait dengan pemahaman mengenai diri kita juga, lalu juga mungkin terkait dengan bagaimana kita memandang keberagaman dan sebagainya, itu akan sangat-sangat banyak berpengaruh juga gitu. Nah, itu adalah kesempatan-kesempatan yang sebaiknya teman-teman cari, terutama adalah kalau masih muda usianya, masih punya tenaga juga gitu ya, masih banyak kesempatan, raihlah mimpi setinggi-tingginya, termasuk kalau misalnya pengen sekolah kuliah ke luar negeri gitu. Asalkan tadi dipersiapkan dengan baik ya secara eh, mental, fisik ya, dan juga mungkin kesiapan-kesiapan lain gitu. Menarik, menarik Kak. Ya. Iya, jadi saya ucapin terima kasih banyak nih Kak atas Mhm. waktunya udah mau meluangkan waktu meskipun ada kesalahan jadwal dan lain sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Meskipun ini juga pertama kalinya kita ketemu, mungkin saya Ya. tiba-tiba DM nggak jelas dan lain sebagainya. Apresiasi banget lah maksudnya untuk kakak yang mau memberikan waktunya gitu untuk ngobrol kita dan sharing di sini. Ya. Ya. Nah mungkin sebagai kesimpulan yang saya dapatkan dari kakak, yang pertama saya menulis tentang experience. Hmm. Poinnya itu belajarlah kepada yang terbaik gitu. Ya. Jangan buang-buang waktunya, pokoknya cari guru yang terbaik. Dengan Ya. begitu kita juga bisa ekspor insya Allah. Lalu yang Hmm. kedua tentang
kemanapun kita berada atau apapun yang ingin kita lakukan selalu mulai dari kesiapan mental yang baik gitu. Mulai dari siap Betul. mental. Dengan begitu kita akan bisa survive dimanapun kita berada. Ya, Lalu yang berikutnya tentang keunikan di sana yang bercerita tentang kesetaraan atau bahkan lansia itu yang mereka sudah bisa dibilang lansia ibaratnya mandiri gitu. Beda mungkin pada dasarnya kita karena kita terbiasa dengan humanisme gitu. Jadi ketika mungkin kita melihat orang yang lebih tua, kita tolong dia dan lain sebagainya, tapi ternyata ketika di konteksnya dalam Australia itu bisa membuat orang lain tersinggung gitu. yes. Lalu yang terakhir mungkin dituliskan di closing statementnya tadi adalah membuka diri gitu. Artinya dengan membuka diri ya kita bisa beradaptasi dimanapun. Nah mungkin kalau dari saya secara pribadi karena kita banyak berbicara tentang riset artificial intelligence lebih mengarah ke kecerdasan buatan sih sebenarnya. Maka kita memang lebih banyak berbicara tentang cara berpikir dan menurut saya dimanapun nanti kita berkuliah, ke sekolah dimanapun kita, satu poin yang paling penting adalah berpikir terbuka. Ya, Karena ketika kita open minded itu, kita bisa menerima berbagai macam pengetahuan baru, berbagai macam pengalaman baru, dan kita bisa beradaptasi dengan siapa saja, ya. berkomunikasi dengan siapa saja tanpa membatasi diri. Dan mungkin poin terakhir yang saya mau sampaikan, bagi teman-teman yang melihat nanti ini, karena ini juga nanti akan dimasukkan di YouTube Kak setelah ini selesai. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu nantinya, boleh di DM saja. Dan bagi teman-teman juga yang ingin bercerita banyak tentang kuliah luar negeri, kita boleh mungkin untuk next time bercerita tentang kuliah luar negeri lagi. Dan insya Allah di hari Senin nanti kita akan bercerita tentang kuliah di Lebanon dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Jadi teman-teman tetap stay tune, jangan kemana-mana. Maksudnya jangan kemana-mana, bukan di depan IG terus ya. Maksudnya tetap saksikan di feed IG kami ketika ada info-info kuliah luar negeri lainnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arsif. Siap Kak. Makasih banyak lah ini Kak sekali lagi. Ya, oke. Terima kasih. Ya.